Halo, bertemu lagi dengan channel Monkey the Guard. Pada kali ini, admin akan membahas mengenai pertarungan epik yang tidak pernah ditampilkan di One Piece. Yang pertama, Ace vs Ksatria Laut Jinbei. Ace saat menjadi bajak laut Spade, dia bercita-cita menjadi raja bajak laut dan caranya adalah mengalahkan orang terkuat. Manusia terkuatnya adalah Shirohige. Saat Ace akan melawan Shirohige, Ace dihadang Jinbei dan pertempuran terjadi 5 hari 5 malam. Tentu pertempuran ini luar biasa. Jinbei mampu menahan api dari Ace. Padahal Ace mampu menciptakan api sebesar pulau, dan begitu juga sebaliknya Ace yang masih muda mampu melawan Shichibukai dengan tinju karatenya yang mampu mengalahkan sesama Shichibukai Moria sekali tinju. Dan dengan tinju tersebut mampu mendorong mundur Yonko Big Mom, padahal kalau kita tahu gear 4 Luffy itu tidak mampu melawan Yonko Big Mom ini. Pertarungan epik selanjutnya yaitu Shanks melawan Kaido. Saat pertempuran Marineford antara Yonko Whitebird dengan Marin dan Shichibukai, Yonko Kaido tergerak datang mengacaukan Marineford dengan mengikuti pertempuran itu. Tetapi yang datang tiba-tiba adalah Yonko rambut merah Shanks. Seketika kagetlah prajurit angkatan laut. Menurut penelusurannya, Shanks baru saja bentrok dengan Kaido, tiba-tiba sudah datang ke Marineford. Sayang kita tidak mengetahui bagaimana bentrok Kaido dengan Shanks ini. Padahal kita mengetahui Kaido menyukai peperangan besar, dan tentu saat bertemu Shanks, inilah bentrok yang membuat semangatnya meluap-luap. Entah bagaimana Shanks berhasil ke Marineford setelah bertemu Kaido ini. Jika momen pertempuran ini diperlihatkan, mungkin inilah salah satu yang admin tunggu. Pertempuran ketiga yaitu Akainu vs Aokiji. Saat Sengoku mengundurkan diri, Sengoku merekomendasikan Aokiji untuk menjadi Fleet Admiral. Tetapi dari angkatan laut pangkat menengah ke atas lebih memilih Akainu. Sebenarnya Aokiji malas untuk perebutan pangkat seperti ini. Tetapi karena kandidat yang maju adalah Akainu, Aokiji tidak terima dan maju merebut kursi Fleet Admiral ini. Tentu kita tahu alasan yang mendasari Aokiji tidak menyukai Akainu menjadi Fleet Admiral. Dikarenakan dasar keadilan Akainu dan Aokiji berbeda. Akainu menganut absolute justice, keadilan yang menyeluruh, menghukum aksi kriminalitas secara menyeluruh, tak kenal belas kasihan serta memberi ampunan. Maka tidak heran saat di Ohara, Akainu membunuh semua penduduk yang di kapal dikarenakan ditakutkan masih ada ilmuwan dari Ohara di kapal tersebut, dan tidak segan-segan membunuh bawahannya yang melarikan diri dari peperangan. Aokiji sendiri bukan seorang yang brutal atau mengajar membunuh seperti itu. Dia masih mentolerir kejahatan seperti kasus dia membebaskan Robin. Terjadilah pertempuran hidup dan mati antara dua admiral ini di Panghazard selama 10 hari. Hasil dari pertempuran itu, Panghazard terbagi menjadi dua. Satu pulau api abadi, satu lagi salju abadi. Pertarungan ini sungguh epik karena sesama pangkat tertinggi dalam angkatan laut berduel. Ditambah mereka mempunyai DF yang berlawanan, es dan magma. Ditambah keduanya menguasai buah iblis ini sampai puncaknya yaitu Alchemy. Yang keempat, pertarungan sisa bajak laut Whitebird vs Kurohige. Saat perang Marineford yang berhasil membunuh Shirohige adalah bajak laut Blackbird, dan Kurohige sendiri mengambil buah iblis milik Shirohige ini untuk menjadi miliknya. Dari sinilah timbul balas dendam sisa bajak laut Shirohige dipimpin oleh Marco melawan bajak laut Blackbird. Saat Blackbird memiliki kekuatan buah iblis paramesia terkuat dan logia berbahaya dan memiliki kru yang cukup mulai menjadi Yonko, Kurohige mulai satu persatu merebut wilayah kekuasaan Shirohige. Dikarenakan dendam Kurohige telah membunuh Shirohige dan merebut wilayah-wilayah Shirohige, Marco mengumpulkan sisa-sisa bajak laut Shirohige bertempur dengan Kurohige ini. Pertempuran ini sangat sengit. Marco masih memiliki 15 komandan dan aliansinya.
Satu komandan saja selevel admiral. Tetapi Blackbird memiliki 2 buah iblis dahsyat, yang salah satunya milik manusia terkuat Shirohige. Dari cerita Marco, mereka kalah karena Kurohige memiliki buah iblis dari Oyaji, yaitu Gura-Gura no Mi. Dan pertempuran inilah terepik saat masa time skip. Pertarungan kelima, Shiki vs Garp dan Sengoku. Shiki adalah salah satu bajak laut kuat seperti Roger dan Whitebird pada masanya. Dia pernah bertempur dengan Roger dengan pertempuran yang dikenal Edward. Shiki sangat respect pada Roger karena kekuatannya. Saat dia mendengar kabar Roger akan dieksekusi angkatan laut di lautan lemah es blue, Shiki tidak menyangkanya karena Shiki tahu betapa kuatnya Roger ini dan bagaimana susahnya mengalahkan Roger. Setelah mendengar kabar dia menuju Marineford, membunuh semua prajurit yang ditemuinya, prajurit terbunuh pun menggunung. Saat itulah muncul Admiral Sengoku dan pahlawan Garp. Pertempuran hebat pun terjadi, Marineford hancur setengahnya, dan hasil dari tersebut, Shiki mampu dimasukkan ke dalam penjara. Pertarungan keenam masih dengan Shiki tetapi melawan Roger. Shiki vs Roger. Shiki adalah si singa emas yang memiliki armada terbesar di lautan. Menurutnya, dengan Roger bergabung bersamanya, lautan akan mereka kuasai. Namun nakama pasti mengetahui sifat Roger. Roger adalah penyuka kebebasan. Bergabung dengan bajak laut menurutnya mengekang kebebasannya ini. Dan terjadilah pertempuran Edward ini. Saat itu armada Shiki tidak sebanding dengan Roger. Shiki memiliki begitu banyak armada perangnya, sedangkan Roger hanya 1 kapal. Walau Roger seakan terkepung, mental Roger memang top Marco top. Dia tetap maju menghadapi Shiki ini, dan lautan mengamuk entah karena Roger atau memang cuacanya, sehingga menghancurkan armada Shiki dan terjadi kekalahan dari Shiki sampai nahkoda kapal pun menancap di kepala Shiki. Pertarungan ketujuh, Roger vs Garp. Roger adalah bajak laut yang melakukan suatu hal yang tidak mungkin yang pernah dilakukan oleh bajak laut lain. Dia adalah satu-satunya bajak laut yang mencapai ujung Grand Line, yaitu Raftel. Semenjak itulah tersematkan titel Raja Bajak Laut. Garp adalah satu-satunya bajak laut badas yang tidak ada ampun mengejar bajak-bajak laut hebat. Daun tinjau saat keemasannya saja merasakan tinju dari sang pahlawan ini, sehingga kepala bornya hilang. Atau Shiki mampu dijebloskannya ke dalam penjara. Dan saat mendengar nama Roger, dialah yang paling vokal menyuarakannya untuk mengejar Roger ini. Rivalitas antara Roger dan Garp paling sering terdengar, dan berkali-kali pasti terjadi pertempuran antara mereka ini. Suatu kali Roger yang haus peperangan menyuruh prajurit yang dihajarnya untuk mendatangkan prajurit kuat Garp atau Sengoku. Sayang pertempuran sesama klandi ini tidak ditampilkan. Pertarungan ke-8, Roger vs Whitebird. Nama Roger masih terdaftar dalam pertempuran epik yang tidak ditampilkan di dalam One Piece ini. Rival Roger yang kuat lainnya adalah Whitebird. Whitebird adalah monster dalam wujud manusia. Kekuatannya saat kemasannya sungguh luar biasa. Dia dijuluki manusia terkuat. Dia mampu menahan laju 1 kapal besar miliknya dengan hanya 1 tangan. Dia maju dengan 2 lubang tinju dari Akainu, 267 tusukan serta tebasan, peluru yang diterimanya sebanyak 152 tembakan, letusan meriam yang dia terima sebanyak 46 tembakan, dan dia masih berdiri. Suatu ketika Roger bertemu Whitebird dan terjadilah pertempuran antara 2 bajak laut hebat ini. Pertempuran terjadi 3 hari 3 malam. Dan ketika mereka beradu pandang, hakim mereka membuat pantai-pantai di pulau tersebut bergelombang besar dan membuat hewan-hewan di tempat tersebut berlarian menjauhi medan pertempuran 2 bajak laut ini. Sayang pertempuran ini tidak ditampilkan dalam animasi full fight. Yang ke-9, Mihawk vs Shanks. Sesuatu yang membuat nama Yonko rambut merah terkenal ke penjuru dunia adalah karena rivalitas antaranya dengan Mihawk ini. Mihawk adalah pengguna pedang nomor 1 di dunia. Dari dahulu dia selalu mencari pendekar pedang lain untuk dikalahkannya, sampai bertemu dengan Shanks. Shanks sebenarnya juga ahli dalam berpedang, namun Shanks lebih terkenal karena penguasaan Hosoku Hakinya.
Dimanapun mereka bertemu, mereka akan saling menantang satu sama yang lain. Sayang pertempuran ini tidak pernah kita lihat, padahal rivalitasnya mereka sampai ke penjuru dunia. Bayangkan Shanks yang mampu menerbangkan 100.000 orang dalam seketika bertempur dengan Mihawk yang sekali tebasan mampu membelah gunung es, menebar meteor besar. Pertempuran mereka sebenarnya berdampak pada skala luas, sehingga tidak heran semua orang mengetahui pertempuran antara dua orang hebat ini. Yang terakhir, Roger dan Garp vs bajak laut Rock. Rock the Sebek, Shirohige, Big Mom, Kaido, Shiki, Silver X, Kapten John, dan Ochoku. Pertempuran termegah, terbesar, dan terlainnya yang pernah ada, yaitu pertempuran di lembah God Valley ini. Pertempuran antara Garp dibantu Roger melawan bajak laut Rock yang terdiri dari monster-monster terkuat yang pernah ada, seperti Whitebird, Big Mom, Kaido, Shiki, Silver X, Kapten John, dan lain-lain. Pertempuran antara yang terkuat ini menurut Mimin adalah pertempuran yang seharusnya ditampilkan pertarungannya. Mimin sangat antusias jika hal ini terjadi. Bajak laut Rock dengan Rock the Sebek, kaptennya, mampu mengumpulkan calon Yonko nantinya. Saya tidak bisa membayangkan seberapa hebatnya Rock the Sebek ini. Tidak heran Sebek bercita-cita menjadi penguasa dunia. Saat penguasa langit melewati lembah Valley ini, Garp yang bertugas menjaganya diserang oleh bajak laut Rock ini, sehingga Garp harus mengalahkan orang ini. Entah bagaimana ternyata saat itu Garp harus terpaksa bekerja sama dengan bajak laut juga untuk mengalahkan bajak laut Rock ini, sehingga Garp bekerja sama dengan Roger. Dari sinilah nantinya Garp dikenal sebagai pahlawan karena jasanya mengalahkan Rock the Sebek. Yang uniknya dari pertempuran ini, mereka semua berasal dari klan D, klan yang memiliki garis hidup yang unik, klan yang ditakuti oleh penguasa langit. Dari pertempuran ini terlihat masing-masing kedua belah pihak terluka parah. Singkat cerita, Rock the Sebek dikalahkan, namanya hilang di telan lautan, dan krunya bajak laut Rock Sebek ini tersebar ke penjuru dunia. Masing-masing anggotanya mengawali karirnya sebagai bajak laut baru yang nantinya menjadi bajak laut hebat di penjuru dunia. Demikianlah pertempuran epik yang pernah terjadi di dunia One Piece, tetapi hanya sebagai cerita sampingan, flashback, atau cerita sekilas. Jika ada yang mengetahui pertempuran lainnya, mohon komen di bawah ya. Demikianlah pembahasan pada kali ini. Mohon like, komen, maupun subscribe di bawah ini supaya mendapatkan info penting selanjutnya.